Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita dapat berkumpul bersilaturahim untuk bersama-sama membahas dan mempelajari syariat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga apa yang telah kita lakukan dan yang akan kita lakukan selalu mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu atau 3 pertemuan sudah kita bahas tentang Sayyidina Husain radhiyallahu an, baik dari kelahirannya, namanya, sampai hal-hal yang berkaitan dengan akhlak perilaku Sayyidina Husain, dan juga bagaimana kehidupan beliau di masa Abu Bakar, yang diawali di masa Rasul, kemudian di masa Abu Bakar, kemudian di masa Umar, dan juga di masa Utsman serta Ali bin Abi Thalib. Dan pada akhirnya kita akhiri seperti yang sudah kita sepakati di akhir bulan Muharram, kita akan selesaikan pembahasan ini. Walaupun sebenarnya masih ada pembahasan berkaitan dengan bagaimana sikap kita setelah meninggalnya Sayyidina Husain. Ini tentunya meninggalnya Sayyidina Husain memang sedikit menjadi pembahasan yang sangat banyak di dalam kita. Wafat pada pertengahan bulan Rajab tahun 60 Hijriah. Jadi ketika beliau wafat di pertengahan bulan Rajab tahun 60 Hijriah. Sebelum beliau wafat, beliau sempat memberikan kalau bahasa kita wasiat atau mengangkat putra mahkotanya yang bernama Yazid. Jadi Yazid ini putra daripada Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebelum Muawiyah meninggal, sempat mengangkat Yazid sebagai putra mahkota. Yazid sendiri lahir pada tahun 26 Hijriah. Jadi Yazid bukan sahabat. Muawiyah itu sahabat radhiyallahu an, tapi Yazid bukan sahabat, karena Rasul meninggal itu tahun 11, ada pada tahun 10 akhir atau masuk di awal 11 Hijriah. Kan definisi sahabat sudah kita ketahui, man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa mu'minun wa mata ala islami. Sahabat itu adalah yang bertemu dengan Rasul dalam keadaan beriman dan meninggal juga dalam keadaan beriman. Sementara Yazid lahir tahun 26 Hijriah, jauh sekitar 16 tahunan setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW baru Yazid lahir. Beliau Yazid ini diangkat menjadi raja karena waktu itu Muawiyah sebelum meninggal sudah mengangkat putra mahkota, yaitu pada kerajaan diawali. Sebelumnya dari zaman Rasul SAW sistem khalifah, yaitu diangkat secara musyawarah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sayyidina Hasan itu semuanya pakai musyawarah. Dimulai kerajaan itu adalah sejak zaman Muawiyah. Jadi Muawiyah akhir dia ngangkat putra mahkota. Oleh karena itu Rasulullah pernah mengatakan khalifahku 30 tahun. Setelah itu akan terjadi kerajaan, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi putra perkataan Rasulullah SAW ini ternyata terbukti. Kalau kita itu dari zaman Abu Bakar sampai Sayyidina Hasan itu 30 tahun. Jadi kalau kita itu kekuasaan atau pemerintahan Khalifah Rasul 30 tahun sejak Abu Bakar sampai Sayyidina Hasan.
Jadi hitungannya itu total 30 tahun. Pas Muawiyah adalah, kemudian kata Rasulullah, setelah itu Mamalik, setelah itu akan menjadi kerajaan. Jadi ini adalah perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam terwujud di zaman Muawiyah radhiyallahu anhu. Setelah dia meninggal, tentunya Yazid langsung menjadi raja. Dan langsung Yazid ini sebelum dia menjadi raja, Muawiyah sempat memberikan wasiat kepada Yazid dengan mengatakan, jagalah Sayyidina Husain. Maksudnya Muawiyah tahu nanti bakal banyak pertentangan dari Sayyidina Husain. Jadi yang paling menonjol menolak kerajaan. Jadi kesalahan di sini mengangkat putra mahkota. Perjanjiannya dia harus mengembalikan kaum muslimin. Musyawarah kasih nasar waktu menyerahkan kekhalifahan. Kalau aku meninggal lebih dulu, maka nanti serahkan kekhalifahan ini kepada kaum muslimin untuk memilih siapa yang mereka inginkan. Kalau memang kau meninggal dulu, saya masih ada, kembali lagi kepada saya, kata Sayyidina Hasan. Ternyata Sayyidina Hasan meninggal, Muawiyah panjang sampai tahun 60 dia meninggal, mestinya kekhalifahan dimusyawarahkan. Ternyata dia mengangkat putra mahkota. Nah ini tentunya Sayyidina Husain tahu, makanya dia pasti menentang karena tidak sesuai dengan janjinya. Yang kedua, Sayyidina Husain itu ingin mengembalikan pasti nanti seperti masa Khulafaur Rasyidin, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Sayyidina Hasan. Musyawarah pasti dia akan menentang. Dan yang paling kuat menentang, menegakkan amal ma'ruf nahi munkar itu adalah Sayyidina Husain. Dia ini tidak akan bisa diajak kompromi karena sangat keras di dalam menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Ini adalah yang akan terjadi. Makanya dia pesan, jaga baik-baik dengan Sayyidina Husain. Kalaupun dia menentangmu, usahakan jangan sampai terjadi perselisihan. Kalaupun sampai terjadi perselisihan, jangan sampai engkau membunuh Sayyidina Husain. Cukuplah darah ayahnya dan juga saudaranya sudah tertumpahkan. Artinya ayahnya sudah terbunuh, saudaranya ditambah Sayyidah Syababi Ahli Jannah dan seterusnya. Seperti yang sudah kita ceritakan bagaimana kemuliaan Sayyidina Husain. Makanya bertahan. Yang pertama, lembut kepada Sayyidina Husain. Kenapa Husain pasti menjadi penentang pertama? Bukan karena dia ingin jadi khalifah, tapi dia tahu sejarah bahwa kekhalifahan ini harus diserahkan kepada kaum muslimin. Ternyata kita mengangkat putra mahkota. Itu adalah, tapi pesan yang bagus dari Muawiyah, jangan sampai terjadi apa-apa dengan Sayyidina Husain. Jangan sampai menumpahkan darahnya, karena cukuplah ayahnya dan Sayyidina Hasan sudah tertumpahkan darahnya. Ini adalah pesan dari Muawiyah. Akhirnya setelah meninggal Muawiyah, akhirnya Yazid pun mengirim surat kepada Al-Walid bin Utbah bin Abi Sufyan. Siapa itu Al-Walid? Yazid meninggalnya Muawiyah meninggalnya di Syam, di Syria, di wilayah Syam. Setelah Yazid jadi putra mahkota, langsung dia nulis surat kepada siapa? Gubernur Madinah. Kenapa? Karena Sayyidina Husain adanya di Madinah. Langsung dikirim ke Madinah, yaitu gubernurnya bernama Al-Walid bin Utbah bin Abi Sufyan. Tentunya masih keluarga daripada Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi apa itu? Mindon, sepupuan. Memang semua keluarga Bani Umayyah waktu itu adalah Muawiyah mengangkat semua menjadi orang yang penuh ketakwaan. Wassalam, itu adalah surat beliau. Amma ba'd, yang kedua, ini surat yang kedua. Amma ba'd, setelah assalam saling dapat kabar, dibilang lagi fakhud Husainan. Nah ini yang dipertekankan Husain. Ambillah dari Sayyidina Husain. Fakhud Husainan, panggil Sayyidina Husain. Ajak Sayyidina Husain
Wa Abdullah bin Umar, dan juga Abdullah bin Umar, sahabat Nabi ini yang masih hidup di Madinah. Wa Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Zubair. Untuk apa? Bil bai'ah, untuk berbaiat, mengakui aku sebagai Amirul Mukminin. Jadi panggil Sayyidina Usain, Abdullah bin Zubair, dan juga Abdullah bin Umar, baiat bahwa aku mengakui bahwa Yazid menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin. Akhdan syadidan, maksudnya dengan paksa. Jadi kalau dia nggak mau, paksa, harus akhdan syadidan itu ambil baiatnya dengan keras. Maksudnya nggak boleh ditawarkan, tapi harus dari siapa? Yazid. Berarti Yazid sudah mulai tidak sesuai dengan apa yang diwasiatkan oleh ayahnya Muawiyah. Jangan kasar, jangan keras, jaga silaturahim dengan siapa? Dengan cara pendekatan, tapi dengan cara dia bilang dengan cara pendekatan baiat. Tapi kalau nggak mau, paksa. Nah ini tentunya luar biasa. Akhirnya Sayyidina Usain pun dipanggil. Setelah dipanggil, dikasih tahu tentang meninggalnya Muawiyah. Ketika dikasih tahu bahwa Muawiyah meninggal, Sayyidina Usain menjawab, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa 'azzama lakal ajr. Semoga Allah terima Muawiyah, dan semoga bagimu pahala yang besar karena meninggal keluargamu. Karena Muawiyah jatuhnya kepada Walid? Ami, paman, ya. Kan Walid bin Utbah bin Abi Sufyan, berarti Muawiyah bin Abi Sufyan, jadi pamannya dia. Karena jadi begitu, ada ajaran kalau ada yang meninggal dari orang keluarga itu, kita bertemu dengan keluarganya dengan kalimat Allahu lak ajab. Itu kalimat mengucapkan takziah kepada keluarga yang ditinggal. Kemudian dibacakan surat kedua yang berisikan untuk membaiat kepada Yazid. Saat itu langsung Sayyidina Usain bilang, oh kalau untuk urusan baiat enggak semudah itu, kata Yazid, kata siapa? Sayyidina Usain. Kalau mau membaiat atau mengaku berbaiat bahwa pengangkatan putra mahkota Yazid sebagai raja itu enggak pantas, enggak cocok. Mestinya seperti khalifah sebelumnya, musyawarah. Ini kok jadi putra mahkota diangkat? Mereka nggak mau, segan untuk berbaiat, kecuali ngelihat Sayyidina Usain berbaiat, kami akan berbaiat. Kata Sayyidina Usain, bagus juga usulnya, jangan berbaiat di sini, nggak ada yang tahu. Kalau zaman sekarang pakai Zoom, berbaiat di dalam istana dia di live, semua tahu. Ini kan nggak ada yang tahu. Kumpulkan Madinah, kami akan berbaiat, insya Allah akan ikut berbaiat. Akhirnya mendengar jawaban ini, Al-Walid bin Utbah bin Abi Sufyan mengiyakan, benar juga. Ini supaya orang Madinah semuanya tertarik untuk berbaiat. Akhirnya Sayyidina Usain keluar meninggalkan istana tanpa baiat. Jadi ini ingat bagi mereka yang mengatakan Sayyidina Usain itu bughat, ya. Kenapa bughat? Maksudnya bughat itu kalau bahasa kita kudeta. Bughat itu matinya dalam keadaan mati dosa besar. Sayyidina Usain dianggap bughat sehingga tidak dikatakan syahid. Kenapa? Karena dia bughat, menolak pemerintahan yang sah. Ketahuilah Sayyidina Usain tidak pernah berbaiat. Kalau berbaiat berontak itu namanya bughat. Jadi kalau dia sudah berbaiat terus berontak, ada Marwan ini pendamping siapa? Utbah. Dia bilang, wahai Utbah, kenapa engkau biarkan Sayyidina Usain pergi begitu saja dari istana tanpa berbaiat? Wallahi, kalau sekarang dibiarkan pergi, dia akan membuat kekacauan, nanti tidak akan pernah kau bisa mengambil baiatnya. Tahan baiat, dia harus berbaiat, kalau tidak bunuh. Ternyata waktu Marwan memberikan itu nasihat kepada Utbah, Sayyidina Usain masih ada, baru mau keluar dengar, langsung berbalik lagi Sayyidina Usain. Sayyidina Usain ini nggak ada takutnya, balik lagi.
Wahai Utbah, wahai Marwan, apakah kau hendak membunuh aku? Ayo kita apa? Kalau bahasa kita apa? Dua. Marwan ciut juga dengar apa? Oh diajak kita tantang Sayyidina Husain, siapa tidak kenal dengan Sayyidina Husain? Kalau cuma 15 orang aja ngadep dia belum tentu kalah Sayyidina Husain. Apakah aku harus membunuh Sayyidina Husain gara-gara dia tidak mengucapkan apa? Baiat kepada Yazid? Wallahi inni la adunnu anna man yaqtulul Husain. Sungguh aku mengira, aku menyangka dan pasti orang yang membunuh Husain itu yakun khafiful mizan. Pasti nanti di yaumil qiyamah akan timbangannya menjadi apa? Ringan. Yaitu di hari kiamat tadi. Pasti orang yang membunuh Husain timbangannya nanti ringan di hari kiamat. Karena kalau ringan, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang ringan timbangannya bakal masuk neraka hawiyah. Kata Utbah, siapa yang bunuh Sayyidina Husain pasti akan ringan timbangannya dan pasti akan masuk kepada neraka hawiyah. Akhirnya keluar Sayyidina Husain dengan aman. Nah lihat, jadi tidak semua keluarga Muawiyah bin Abi Sufyan, ponakan dan seterusnya itu jahat semua. Ada juga yang luar biasa seperti Utbah. Utbah luar biasa. Lebih baik aku dicopot, jadi memang setelah dicopot jabatannya langsung dilengserkan ya. Karena tidak membuat siapa Sayyidina Husain berbaikat. Lebih baik diambil kekuasaanku, bahkan dunia dan isinya dicabut dari aku, daripada aku harus membunuh siapa Sayyidina Husain. Jadi orang-orang yang luar biasa, banyak orang-orang soleh dari keluarga Bani Umayyah. Sayyidina Husain pun keluar dari istana. Dalam riwayat malam itu juga Sayyidina Husain mengajak semua keluarganya menuju ke kota Mekah. Karena besoknya bakal dikumpulin. Semua keluarganya dibawa. Begitu juga keluarga Sayyidina Hasan dibawa. Anak-anak Sayyidina Ali juga bareng sama dia. Anak-anak Sayyidina Ali itu banyak. Itu nanti jumlah anak Sayyidina Ali itu semuanya 35. Jadi anak Sayyidina Ali itu 35. 17 ada yang bilang 18 perempuan, 17-nya laki-laki. 35. Ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nanti yang gugur di dalam pembunuhan di padang Karbala anak Sayyidina Ali itu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, kemudian Muhammad, kemudian Abu Bakar, kemudian Utsman, kemudian Ja'far, kemudian Abbas bin Ali bin Abi Thalib. Jadi laki-laki 6. Jadi sedangkan Sayyidina Husain jadi 6. Jadi di luar Sayyidina Husain, anak Sayyidina Ali itu Muhammad, Abu Bakar, Utsman, Ja'far, Abbas dan Ali dan Sayyidina Husain. Jadi anak Sayyidina Ali itu banyak, laki-laki 17, perempuannya berapa? 18. Oh luar biasa Sayyidina Ali ini pengen ikut Sayyidina Ali semua nih. Ini apa? Nah Sayyidina Ali ini semua ikut pergi dengan Sayyidina Husain. Kecuali yang gak ikut adalah Muhammad. Yaitu Muhammad siapa? Al-Hanafiyah. Karena anak Sayyidina Ali ada Muhammad gak pakai Al-Hanafiyah, yang tadi ikut dengan Sayyidina Husain. Yang Muhammad Al-Hanafiyah enggak. Muhammad Al-Hanafiyah tidak ikut. Ini Muhammad Al-Hanafiyah tetap di kota Madinah dan akhirnya berangkatlah ke kota Mekah. Tentunya pembahasan ini sangat panjang, kita singkat, kita ringkas. Tanggal 2 Rajab ini Sayyidina Husain dan seluruh keluarga, banyak sekali surat datang dari Kufah agar Sayyidina Husain datang untuk dibaiat. Tentu sampai di kota Mekah. Ini singkat cerita. Tentunya dari tadi kita tahu berapa berangkatnya. Ini Sayyidina Husain tanggal 2 Rajab. Nah, ini Rajab, habis Rajab ada Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Pembunuhnya bulan Muharram. Jadi dia berangkat keluar itu mulai dengan 2 Rajab. Rajab tentunya tinggal di Mekah beberapa bulan di kota Mekah. Kemudian karena banyak surat dari Ramadan lebih banyak tuh. Jadi bulan Rajab, Sya'ban tetap di kota Mekah. Kemudian bulan Ramadan lebih banyak lagi surat-surat yang datang dari Kufah. Jadi di bulan Ramadan lebih banyak lagi. Dan surat-surat tadi intinya adalah minta kepada Sayyidina Husain agar berangkat ke Kufah. Kenapa? Kufah bergejolak. Orang-orang Kufah nggak setuju dengan pengangkatan putra mahkota Yazid. Jadi raja tuh nggak demen, orang Kufah pada berontak karena Kufah kebanyakan pengikut Sayyidina Ali. Kan Sayyidina Ali tinggal di Kufah.
dipindahkan dari Madinah ibu kota ke zaman Sayyidina Utsman terbunuh di Madinah. Akhirnya Sayyidina Ali menjadi khalifah, kekhalifahan dipindahkan ke Kufah. Waktu pindah ke Kufah, Sayyidina Hasan ada yang bilang ikut di Kufah, tapi pada akhir-akhirnya kembali ke Madinah. Makanya waktu Sayyidina Ali kota ini belum pernah ada di zaman sebelumnya. Di zaman Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sayyidina Hasan nggak ada yang begini pengangkatan putra mahkota. Yang ada adalah secara musyawarah. Yang kedua, itu kan sudah janji Sayyidina Hasan waktu memberikan kekhalifahan kepada Muawiyah nanti dikembalikan kepada kaum muslimin. Ternyata ingkar. Nah ini tentunya yang ketiga, kami tidak suka dengan Yazidnya. Yazid itu bukan hebat, bukan orang yang hebat dibanding siapa? Sayyidina Husain. Jauh, masih banyak orang-orang yang jauh lebih hebat daripada Yazid dan lebih pantas. Maka kami mengangkat Anda jika Anda datang ke Kufah. Surat beribu-ribu, ada yang kata sampai 3.000 surat utusan datang dari bulan Rajab itu, Sya'ban, Ramadan, Syawal, begitu penuh. Akhirnya di bulan Syawal ada yang mengatakan Muslim bin Aqil diutus oleh Sayyidina Husain. Muslim bin Aqil kepada bin Abi Thalib untuk melihat keadaan kota Kufah. Berangkat, kata Sayyidina Husain. Ngapain melihat ini? Ini pintar Sayyidina Husain, nggak langsung berangkat, dikirim dulu. Kata Muslim bin Aqil bin Abi Thalib. Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi apa ini? Mindon juga sepupuan, ini keluarga-keluarga semua ini keluarga Ahlul Bait, keluarga Muawiyah. Berangkat. Akhirnya Muslim sudah 12 sampai 18.000 siap membela Sayyidina Husain sampai tetes darah yang terakhir. Bahkan mereka bilang kami akan melindungi Sayyidina Husain seperti kami melindungi anak-anak kami, seperti kami melindungi istri-istri kami. Kami akan jaga Sayyidina Husain seperti kami menjaga mereka. Wah, surat itu pun dikirim kepada Sayyidina Husain bahwa di sini ada banyak orang sudah berbaiat siap membela Anda wahai Sayyidina Husain untuk menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Akhirnya Sayyidina Husain pun setelah dapat surat ini mantap untuk berangkat. Nah, berangkatnya kapan? Yaitu hari Tarwiyah. Ini hari apa? Hari Tarwiyah. Sebelum berangkat Sayyidina Husain, setelah dia ngirim surat, ternyata Nu'man bin Bashir ini adalah gubernur di kota Kufah. Nu'man bin Bashir ini termasuk sahabat Nabi Muhammad SAW. Nu'man bin Bashir. Bahwa waktu itu orang-orang Kufah membaiat Sayyidina Husain, lewat tangan siapa? Muslim bin Aqil. Kan pada berbaiat. Gubernurnya tahu Nu'man bin Bashir, tapi Nu'man bin Bashir nggak terlalu keras kepada kaum muslimin. Tak apa-apa dah, cuma baiat doang. Kecuali mereka sudah perang berontak, baru kami akan perangi. Tapi kalau cuma baiat biarin aja. Sampai dia berdiri di depan orang-orang Kufah, dia minta kepada orang Kufah, tolong jangan kalian berontak, nanti akan banyak terjadi pertumpahan darah. Kalian kalaupun sihir dicopot. Kenapa? Karena lunak. Akhirnya Nu'man bin Bashir mengatakan, lan akuna minal mustad'afin fi ta'atillah ahabbu ilayya min an akuna minal aqwiya al-aizin fi ma'siyatillah. Demi Allah, enggak apa-apa deh aku lemah, dianggap lemah, yang penting enggak melanggar aturan Allah, saya taat kepada Allah, daripada saya dibilang kuat tapi saya membunuh kaum muslimin. Ini adalah perbuatan maksiat. Lebih baik saya dibilang lemah tapi dalam keadaan taat daripada kuat dalam keadaan maksiat. Akhirnya dicopot dia menjadi gubernur. Jadi Nu'man bin Bashir pun lengser. Digantilah siapa? Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad ini gubernur Basrah. Beda Kufah dengan Basrah. Tapi karena melihat keadaan Nu'man bin Bashir lemah, akhirnya Ubaidillah diangkat menjadi dua, menguasai wilayah dua. Basrah dan Kufah di bawah tangan siapa? Ubaidillah bin Ziyad. Kenapa? Karena Ubaidillah bin Ziyad ini kejamnya luar biasa. Sampai kalau kita baca sejarah para ulama al-khabith disebutnya apa?
Ubaidillah ibn Ziyad al-Khabith, orangnya udah dah, kalau bunuh siapapun akan dibunuh sama dia. Orangnya apa kalau bahasa kita? Nggak ada, jangan dipuji, jangan dipuji. Ubaidillah ibn Ziyad ini nggak boleh dipuji oleh para ulama. Bahkan hampir seluruh ulama itu mencelanya. Kecuali pencinta-pencintanya, tapi zaman sekarang ada pencinta-pencinta mereka. Dia celak Sayyidina Husain, dipuji Ubaidillah bin Ziyad yang katanya apa? Meredam pemberontakan, yaitu Ubaidillah bin Ziyad. Nah ini padahal orang ini tidak ada, Ubaidillah Yazid gak ikut campur. Mana bisa Ubaidillah berbuat tanpa apa? Diangkat oleh Yazid. Nah diangkat jadi gubernur. Berkuasalah dia di Kufah dan Basrah. Tentunya langsung Ubaidillah bin Ziyad ngambil tindakan cepat. Dia panggil pendukung-pendukung yang sudah berbaiat kepada Muslim bin Aqil. Dipanggil beberapa, ini kepala-kepala suku, pendukung-pendukung Sayyidina Husain mana? Yang sudah berbaiat dengan Sayyidina Husain lewat tangannya Muslim bin Aqil. Kumpul di istana, diajak makan malam, diamflofi, kasih, langsung berubah. Yang tadinya itu pendukung menjadi mulai ragu. Diundang lagi, dikasih lagi, langsung keluar dari baiat. Bahkan diundang lagi, dikasih amplop lagi, ngasih tahu Muslim bin Aqil sudah mulai terdesak karena pendukungnya semua yang tadinya 6.000 itu dikatakan bahasa kitanya itu tinggal berapa? Hanya hitungan belasan orang. Dari 12.000 sampai 18.000 semuanya ninggalin karena kepala sukunya sudah diapa? Nah, tentunya saya tidak ceritakan bagaimana siapa ini Muslim bin Aqil dibunuh karena memang Ubaidillah waktu diangkat jadi gubernur langsung dipesankan oleh Yazid, idza qadimta Kufah fadrub Muslim bin Aqil. Itu pesan dari Yazid. Ubaidillah, kalau kau masuk ke kota Kufah, wilayah baru kekuasaan kamu, yang pertama fokusnya adalah siapa? Muslim bin Aqil, karena dia itu orang kepercayaan Sayyidina Husain. Fa in qadirta alaihi faqtulhu aw idfi. Kalau memang mampu bunuh atau sih orang-orang Kufah langsung ngikutin Ubaidillah bin Ziyad. Dipikir Sayyidina Husain gaya-gayanya seperti Sayyidina Husain. Dan orang Kufah banyak juga yang gak kenal dengan Sayyidina Husain. Ada terakhir Sayyidina Husain, ada diikuti, dieluh-elukan, oh assalamualaikum, langsung dijawab, dianggap Sayyidina Husain. Padahal Ubaidillah bin Ziyad, akhir Ubaidillah tahu, oh ini pengikut-pengikutnya, mana-mana ketahuan. Masuk istana, diundang semuanya, pendukung-pendukungnya, dikasih apa? Nah itu udah biasa, itu apa? Banyak fulus, banyak apa? Berubah, goyang. Yang tadinya pendukung penuh menjadi berubah setengah-setengah, lama-lama ninggalin apa? Muslim bin Aqil. Muslim bin Aqil susah dicari karena pendukung banyak, tapi setelah diamplopin, setelah selesai, goyang semuanya. Bahkan pada akhirnya mereka kasih tahu Muslim bin Aqil di satu tempat di sini. Itu luar biasa. Kalau kita cerita Muslim bin Aqil itu cerita sangat panjang, sampai pada akhirnya dia tidak ada pendukung sama sekali. Yang dulunya rumahnya dibuka besar-besar, lebar-lebar untuk menyambut urusan Sayyidina Husain, sekarang ditutup. Bahkan Muslim bin Aqil nggak bisa sembunyi ke rumah. Semua rumah yang didatangi ditutup semua. Ditutup, tidak menerima Muslim bin Aqil. Dan akhirnya Muslim bin Aqil pun dengan mudah ditangkap dan dibunuh. Akhirnya Muslim bin Aqil ditangkap dan akhirnya Muslim bin Aqil dibunuh. Muslim bin Aqil dikunci. Sayyidina Husain tidak ganti oleh Ubaidillah, Muslim ditangkap dan akhirnya dia dibunuh. Tentunya sebelum dibunuh Muslim bin Aqil nangis, ama wallahi la abki ala nafsi. Waktu itu dia nangis ditertawakan oleh Ubaidillah bin Ziyad dan pasukannya. Masa anak buah Sayyidina Husain nangis? Karena mereka tahu Sayyidina Husain itu militannya luar biasa, anak buahnya. Tidak ada cerita nangis itu untuk apa? Untuk apa dibunuh? Nggak ada takutnya. Ini Muslim bin Aqil dan dia adalah kepercayaan dari Sayyidina Husain. Sayyidina Husain dan pasukannya, keluarganya itu nggak ada yang pengen, nggak ada yang apa? Nangis, diketawain. Akhirnya dia bilang, ama wallahi lastu abki ala nafsi. Saya nangis ini bukan karena saya takut dibunuh gitu. Bukan takut saya terhadap diri saya,
Walakin abki ala Husain, tapi saya sedih nangis ini karena Sayyidina Husain. Kenapa? Wa alil Husain, dan keluarga Sayyidina Husain. Itu yang aku tangisi. Innahu qad kharaja ilaikum al-yawm. Karena pada hari ini atau besok mereka akan keluar dari kota Mekah. Kenapa? Sudah dapat surat, kan suratnya sudah saya kirim. Surat saya kirim nyampe, dan paling enggak hari ini nih atau besok dia sudah keluar menuju ke Kufah. Itu yang aku menyesal. Kenapa aku kirim surat padahal kalian keadaan seperti ini. Dan akhirnya Sayyidina Husain pun dibunuh dengan siksaan yang luar biasa. Jadi satu dan dikasih minum dan terus intinya akhirnya dia dibunuh oleh Ubaidillah bin Ziyad dan pasukannya. Sementara Sayyidina Husain sudah dapat surat dari Muslim bin Aqil, sudah dapat, mantap. Sayyidina 8 Dzulhijjah. Akhirnya pas sudah siap-siap berangkat, sahabat pada datang kepada beliau, nasihat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas masih ada di Mekah. Kata Abdullah bin Abbas, wahai Husain, jangan kau keluar, jangan pergi. Kenapa? Aku lihat orang-orang Kufah yang suka berkhianat. Ayahmu dikhianati di Kufah, dibunuh. Saudaramu juga dibunuh. Aku lihat orang Kufah tidak bisa dipegang amanatnya. Lebih baik kau tinggal di Mekah. Kalau di sini tidak akan mereka menyentuhnya. Kami semua akan membela sampai ke saudara ya terakhir di Mekah. Tapi kalau di Kufah nggak bisa. Kalaupun mau berangkat nanti Arafah dulu. Besok ini Arafah besok. Ini kan hari Tarwiyah. Besok umum di Arafah. Kamu akan bicara di padang Arafah. Bagaimana kaum muslimin itu seluruh dunia ada di situ. Dari Yaman sudah ada, dari Basra, dari Kufah. Kita di situ bicara. Anda berbicara wahai Sayyidina Husain di padang Arafah. Bagaimana pendapat kaum muslimin? Kita akan berangkat. Itu semuanya akan ikut di padang Arafah itu semua. Muslimin akan ikut semua dengan kami. Bukan cuma 18.000, ratusan ribu itu semuanya akan berangkat bersama kita. Tapi Sayyidina Husain enggak. Kata Sayyidina Husain apa? Aku sudah dapat ru'yah, aku dapat bisyarah dari Rasulullah SAW. Aku harus berangkat. Jadi Sayyidina Husain memang tidak mau. Bahkan akhirnya karena sudah mantap juga mau, akhirnya mau berangkat. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, fa in kunta wala budda sa'iran, kalau memang kau harus berangkat juga, fala tasil bi auladi wa nisa'i, jangan berangkat membawa anak-anak dan istri-istrimu. Kamu sendiri aja. Wa fa wallahi inni la khaif, aku sangat takut antaktula kama qutila Utsman wa nisa'u. Aku khawatir aku akan dibunuh seperti pembunuhan Sayyidina Utsman. Ia memberikan nasihat dengan jujur. Kau adalah orang yang Masya Allah ikhlas untuk memberikan nasihat kepadaku, dan kau sangat penuh kasih sayang kepadaku. Walakin nih qad azamtu, tapi aku sudah berazam. Azam ini apa? Lebih dari niat. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Saya sudah berazam, bertekad. Ini ra'aitu ru'ya, sungguh aku bermimpi. Apa yang aku mimpikan? Ra'aitu Rasulullah, aku semalam mimpi Rasul. Jadi Rasulullah amarani, telah memerintahkan kepadaku bi amri, dengan satu perintah. Tapi nggak disebutin apa itu mimpinya. Tapi semalam aku mimpi Rasul, aku disuruh sama Rasul dengan satu perintah. Terus nggak disebutin sama Sayyidina Husain. Rahasia, aku disuruh sama Nabi. Jadi dia berangkat itu bukan karena cari khalifah. Ini kan mereka nanti kita akan tampilkan bagaimana orang-orang yang gak suka sama Sayyidina Husain, bahwa Sayyidina Husain itu berangkat pengen apa? Rakus, pengen cari kekuasaan. Padahal dia bilang, saya mimpi Rasulullah dan saya disuruh oleh Rasulullah SAW. Al-masiru wa ana madillah, perjalanan akan tetap berjalan dan apa? Sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan, sudah berangkat. Walastu bi mukhbarin biha ahadan hatta alqallah. Saya tidak akan beritahukan seorang pun apa yang aku lihat bertemu dengan Rasulullah sampai aku berjumpa dengan kekuasaan. Dia nggak bicara kekuasaan, dia cuma bicara ini salah. Yazid ini apa? Diangkat jadi putra mahkota, ini salah, bukan cara begini yang sudah apa? Disepakati. Nah ini tentunya berangkatlah Sayyidina Husain. Sekali lagi Abdullah bin Zubair juga mendatangi Sayyidina Husain. Kata Abdullah bin Zubair, jangan berangkat. Kita bertahan di kota Mekah. Kita bertahan di kota Mekah sampai ke saudara terakhir. Mereka tidak akan bisa menguasai kalau kita bergabung.
Itu yang benar sejarah dari Abdullah bin Zubair. Dia melarang Sayyidina Husain. Ada juga sisi yang satu jelek-jelekin Sayyidina Husain, dianggap rakus, bukan dan seterusnya. Ada lagi satu sisi yang cinta sama Husain berlebihan juga. Oh, Abdullah bin Zubair malah mendorong Sayyidina Husain biar berangkat. Kenapa? Biar dia mati di padang Karbala nanti, akhirnya dia jadi penguasa tunggal. Karena sekarang dia masih di bawah Sayyidina Husain. Abdullah bin Zubair nggak bisa naik namanya ketutup dengan Sayyidina Husain. Akhirnya dia punya semangat biar Sayyidina Husain ayo berangkat biar dia suruh mati, tinggal dia jadi apa? Nah, ini ada lagi yang benci sama sahabat dengan menuduh Abdullah bin Zubair tidak melarang, malah mendorong. Enggak, dia yang termasuk melarang. Abdullah bin Umar, Muhammad al-Hanafiyah ketika tahu Sayyidina Husain mau berangkat, itu datang juga ke Mekah ngasih tahu jangan kamu berangkat. Muhammad al-Hanafiyah ini adalah adiknya Sayyidina Husain, lain siapa? Berangkat lagi berhenti sampai dari tanggal 8 Dzulhijjah 10 Muharram dibunuh. Jadi berapa hari? Panjang ya. Tanggal 8 sampai tanggal 10 Muharram. 32 hari perjalanan karena memang berhenti di sini terjadi dialog dan seterusnya. Jadi keluarnya dari Mekah 8 Dzulhijjah menuju ke Karbala. Nah, tentunya nanti berhenti di Qadisiyah, area wilayah Qadisiyah, terjadi pemberhentian di Qadisiyah dan seterusnya. Ini perjalanan kota-kota besar. Tapi nanti di sini banyak yang berhenti ditanyain, nanti di Jarwo, terus berangkat ke sini berhenti sampai di sini 10 Muharram dari tanggal 8 Dzulhijjah. Jadi 30-an hari ya angkat. Karena memang Sayyidina Husain berangkat itu bukan pakai pasukan, nggak pakai pasukan, dia hanya bawa perempuan banyak anak-anak kecil, jadi banyak istirahatnya. Pasukan yang siap perang itu maksudnya dewasa di atas 16 tahun, di atas 16 tahun itu 72 orang. Jadi 72 orang itu yang di atas 16 yang sudah bisa bawa pedang. Selebihnya itu perempuan. Karena jumlah totalnya hampir 130-an. Jadi 70-an itu yang laki-laki. Berarti setengahnya ibu-ibu sama anak-anak. Makanya perjalanan agak sedikit banyak istirahatnya. Itu dari Mekah ke Kufah. Kalau sekarang mantu kalau bersih-bersih nggak kuat dan naik kuda bila baca kitab Prantov itu termasuk ini di Qadisiyah atau Karbala. Sampailah di Padang Karbala. Padang Karbala ini pintu masuk ke kota Kufah. Jadi belum masuk kota Kufah sudah di stop. Ceritanya sangat panjang. Ubaidillah bin Ziyad tahu bahwa Sayyidina Husain sudah berangkat dengan rombongan. Akhirnya dikirimlah Hur bin Ziyad bin Abi Sufyan. Hur bin Ziyad At-Tamimi, yaitu Hur bin Ziyad At-Tamimi. Hur bin Ziyad At-Tamimi bawa 1000 pasukan. Untuk apa? Menghadang keluarga Sayyidina Husain. Keluarlah Hur bin Ziyad At-Tamimi menghadap Sayyidina Husain. Akhirnya kata Hur, wahai Sayyidina Husain, tolong Anda kembali. Kemana? Ke Mekah. Ini permintaan lewat siapa? Yazid, yaitu perintah Yazid dari Ubaidillah. Ini permintaan yang pertama untuk kembali ke kota Mekah. Disuruh kembali ke Mekah. Kalau nggak boleh masuk, kata Hur bin Ziyad At-Tamimi, harus balik ke Mekah. Ini permintaan dari Muawiyah, dari Ubaidillah bin Ziyad. Jadi dia itu dari Ubaidillah. Bawa berapa? 1000 pasukan. Bawa 1000 pasukan. Luar biasa. Yang dihadapi berapa tadi? 130. Ya, paling kalau yang siap tempur cuman 73 orang, 70-an lebih sedikit. Ngadepin 1000. Akhirnya untuk Sayyidina Husain akan kembali. Ternyata Ubaidillah sudah mengirim pasukan susulan di bawah komando yaitu Sa'ad ibn Umar, dikatakan Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu siapa? Sahabat.
Ini anaknya namanya Umar ibn Sa'ad bin Abi Waqqas. Dikirim anak sahabatnya, panglimanya. Berapa? 4.000 pasukan. Jadi dikirim pasukan kedua 4.000. Berarti gabung menjadi 5.000. Mau ngadepin berapa? 72 orang. Makanya dibilang ini perang Karbala, ini sebenarnya bukan perang. Perang bukan perang. 4.000 datang di bawah pimpinan Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Akhirnya Hur bilang, alhamdulillah, Sayyidina Husain mau balik. Girang Sayyidina Husain karena Hur itu girang karena Sayyidina Husain mau balik setelah diminta. Karena Sayyidina Husain pikir-pikir bahaya juga nih, sudah balik. Ternyata setelah dikirim Sayyidina Husain balik, bukannya diterima, malah dikirim pasukan susulan nih. Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas dengan membawa 4.000. Akhirnya putusannya apa? Tidak diterima, Sayyidina Husain balik. Ini permintaan Sayyidina Husain. Yang pertama diizinkan kembali ke kota Mekah, ditolak. Kata Ubaidillah tidak boleh. Balik ke Mekah nggak boleh. Permintaan yang kedua diizinkan langsung Islam. Di mana saya kalaupun bertempur di situ saya akan bertempur dengan orang apa? Kafir. Nggak mau bertempur dengan ini Muslim semuanya. Saya ingin bertempur dengan orang non Muslim. Berikan saya izin dengan rombongan pergi ke Suhur, perbatasan. Karena perbatasan wilayah biar saya menjadi mati di perbatasan melawan orang kafir. Nggak boleh. Yang bolehnya apa? Harus ditangkap sebagai tawanan dan diserahkan kepada Ubaidillah ibn Ziyad. Itu kata Ubaidillah, harus ke sini. Dan dalam keadaan sebagai sabaya, sebagai apa? Tawanan. Diikat semua dibawa ke Ubaidillah bin Ziyad. Masalah kamu kemana, mau dipulangkan ke Mekah atau dibawa ke Yazid atau ditaruh di perbatasan, nanti terserah kepada Ubaidillah bin Ziyad. Oh kalau begitu kan saya maksud. Siapa Ubaidillah bin Ziyad? Mau menjadikan saya sebagai tawanan, kami jadikan tawanan untuk kembali kepada Ubaidillah bin Ziyad. Akhirnya tidak bertemu kesepakatan. Akhirnya datang perintah kalau begitu bunuh semua, kata Ubaidillah bin Ziyad. Jadi di sini mau dibela Ubaidillah bin Ziyad dari segi apa? Kenapa orang seakan-akan Sayyidina Husain itu sebagai pemberontak, padahal di sini sudah siap apa? Kembali, tapi dipaksa oleh Ibnu Ziyad untuk tidak kembali. Kalau untuk jadi tawanan perang, Sayyidina Husain tidak mau. Kenapa? Kalau tawanan perang kepada Yazid dia mau, tapi yang tawanan perang kepada Ubaidillah dia tidak mau, karena dia tahu sifatnya siapa? Ubaidillah bin Ziyad. Lebih baik mati untuk ketemu Ubaidillah bin Ziyad. Akhirnya nggak ketemu. Akhirnya Al-Hur bin Yazid ini At-Tamimi atau At-Taimi dari Bani Tamim langsung berbalik dari pasukan musuh karena dia tahu ini adalah tidak betul. Ubaidillah tidak akan. Akhirnya pasukan berhadapan. Tentunya waktu itu kalau mereka diskusi itu berhari-hari karena harus kirim utusan ke Kufah, balik lagi. Mereka saat menunggu keputusan itu, mereka sholat berjamaah. Yang imamnya itu Sayyidina Husain. Mereka gak ada berani jadi imam. Mereka tahu Sayyidina Husain, siapa yang berhak untuk menjadi imam selebih dia. Akhir kalau imam, Sayyidina Husain jadi imam. Habis itu berhadapan lagi, pegang-pegang pedang, siap-siap tempur lagi. Azan bareng lagi sholatnya. Sampai terakhir sholat Jumat. Karena terjadinya 10 Muharram itu hari Jumat. Sholat Jumat Sayyidina Husain yang khutbah. Disitulah Sayyidina Husain mulai mengangkat tentang siapa dia. Mungkin kalian tidak, mungkin ada yang tidak tahu siapa saya. Saya adalah Husain ibn Ali ibn Abi Thalib, anak dari putri Fatimah binti Rasul. Disebutkan kemuliaan, disebutkan. Tapi mereka tetap, mereka tahu, mereka nangis. Banyak yang nangis tentang Sayyidina Husain. Waktu dia Sayyidina Husain berkhutbah di padang Karbala. Tapi ketika dapat komando dari Ubaidillah untuk membunuh, mereka juga membunuh. Sejarah itu akan berulang dan ini berkaitan dengan keluarga Nabi Muhammad SAW. Akhirnya di hari Jumat, Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, anak sahabat Nabi, itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa yang tidak kenal Sa'ad bin Abi Waqqas? Ini Umar. Waktu itu Umar ditawarkan oleh Ubaidillah, mau gak kamu jadi panglima? Jadi panglima, jadi panglima pasukan besar. Mau, kata dia, dengan syarat pimpin pasukan membunuh Sayyidina Husain. Apakah harus membunuh Sayyidina Husain? Harus membunuh. Kalau enggak dapat jabatan. Umar bin Khattab ragu, Umar bin Sa'ad ragu. Dan pada akhirnya dalam riwayat yang kuat dia mundur.
Saya mau melakukan apapun, tapi membunuh Sayyidina Husain saya nggak berani. Bukan nggak berani takut kalah, bukan. Tapi ini adalah siapa? Cucunya Rasul. Tidak mungkin bunuh Sayyidina Husain. Akhirnya makanya di sini dikatakan pasukan Ubaidillah bin bin Sa'ad atau Syammar. Kenapa? Karena Sa'ad pada akhirnya mundur. Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas mundur. Saya nggak berani. Yang lain boleh bunuh siapa, tapi kalau bunuh Sayyidina Husain saya nggak. Ini cucunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu keluarganya Rasul. Saya nggak mau. Akhirnya pun dia pun apa? Dilengsarkan. Tapi menurut versi Syiah Umar tetap maju. Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas tetap maju dan memimpin peperangan pembunuhan Sayyidina Husain. Tapi menurut ahli sunnah dia mundur. Umar karena dia tahu Umar dikenal sama Sayyidina Husain, ini cucunya Rasul. Mundurlah dia. Akhirnya diangkatlah Syammar ibn Jausah. Ini yang diangkat. Syammar ini diangkat Badui. Nggak kenal Sayyidina Husain dia. Dia maju, ditawarkan menjadi panglima melawan berapa? 5.000-an orang. Tentunya bukan perang. Kalau kata orang ini perang Karbala, mana perang? Perang itu bukan begini. Itu apa? Ini adalah pembantaian. Tentunya saya tidak ceritakan sangat panjang pembantaian itu. Terjadinya tepat pada tanggal 10 Muharram. Ini kejadiannya, terbunuhnya tepat pada tanggal 10 Muharram, hari Jumat setelah sholat asar. Jadi di Jumat masih sebagai musim khutbah, belum terjadi perang. Sholat asar, habis sholat asar baru terjadi pembantaian. Terbunuh dari pasukan Umar bin Sa'ad atau Syammar bin Jausah sebanyak 80 orang. Ya karena jumlah segitu. Sementara dari pasukan Sayyidina Husain yaitu terbunuh 72 orang. Keluarga besar Rasulullah terbanyak dibunuh di sini. Di antara yang terbunuh di antara keluarga Rasul, putra Ali bin Abi Thalib yang menjadi terbunuh yaitu Muhammad. Ini putranya Sayyidina Ali. Muhammad, Abu Bakar, Utsman, Abbas, Ja'far dan Husain radhiyallahu anhu. Jadi Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar bin Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Ali bin Abi Thalib, Abbas bin Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Ali bin Abi Thalib dan Husain. Dan ini adalah anak-anak Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi anak Sayyidina Ali itu nggak habis. Jumlahnya berapa yang mati? 17. Masih ada lagi. Jangan nanti anak keluarga Nabi habis. Dipikir anaknya cuma 2. Gitu yang 1, 2. Ini kalau ini anaknya apa? Di Akbar ini meninggal, terbunuh. Ali Zainal Abidin, itu namanya Ali Sujat yang dipanggil As-Sujat atau Ali Asghar. Dia masih ada, dia nggak meninggal. Jadi ini yang terbunuh hanya 2, yaitu dan juga Abdullah. Nah, ini adalah yang meninggal dari anak Sayyidina Husain. Jadi anak Sayyidina Husain masih ada yang selamat. Yang namanya siapa? Ali Zainal Abidin. Ini orang bilang habis, anak Sayyidina Husain nggak ada lagi. Ngarep banget. Dia nggak ikut perang tapi ngarep mati sama juga. Dia ini nggak hadir, tapi ngarepin tuh anaknya Sayyidina Husain mati semua. Berarti kan sebenarnya kalau dia hadir jangan-jangan dibunuh juga di Sayyidina Husain. Dia nggak ikut. Cuma nggak ikut zaman dulu aja tuh orang. Makanya yang girang dan ngarep anaknya Sayyidina Husain mati semua, saya pikir dia kalau hidup zaman dulu pasti ikut tuh pasukan apa? Ubaidillah, dan pasti akan kejar anaknya Sayyidina Husain biar dimatiin semuanya. Karena dia girang banget. Apa ada itu mati semua. Matinya tuh dengan apa? Antusias dan kayak girang ketika mendengar Sayyidina Husain anaknya apa? Mati semuanya. Makanya nanti akan ada pembahasan setelah ini bagaimana sikap kita setelah pembunuhan ini. Karena jangan sampai kita nggak hadir tapi dosanya seperti orang yang hadir. Ini nggak hadir, cuman tadi tuh ketika ada masih hidup anak Sayyidina Ali, Sayyidina Husain masih hidup, 1 Ali dalam Abidin masih hidup. Kenapa nggak mati semua? Kayak kok begitu? Berarti dia jangan-jangan kalau hidup zaman Ubaidillah pasti dia apa? Ikut pasukan itu. Pasti ikut pasukan, dia pengen apa? Ngebunuh dia. Semua itu terbunuh di. Nah baru anaknya Abdullah bin Ja'far, Aun bin Muhammad, putra Agil yang tadi diutus ya. Agil bin Muslim bin Abi Thalib, itu anaknya juga Abdullah, Abdurrahman dan Abdullah bin Muslim bin Agil dan Muhammad bin. Ini putranya Agil, keluarga daripada yang tadi dikirim Muslim. Ini saudara-saudara keluarga dari Agil bin Abi Thalib.